Halo, selamat datang di kelas C# Fundamental. Nama saya Erik Kurniawan dari Cloudemia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas chapter yang keempat dari kelas C# Fundamental, yaitu tentang penggunaan expression dan operator di C#. Adapun agenda materi yang akan kita pelajari hari ini adalah operator, operator precedence, diikuti dengan demo yang pertama, comparing object, kemudian diikuti dengan demo yang kedua, operator overloading, dan terakhir diikuti dengan demo yang ketiga. Topik yang pertama, kita akan membahas tentang expression. Expression terdiri dari operan dan operator. Contoh dari operator adalah plus, minus, kali, bagi, dan new operator. Contoh dari operan, misalnya literals, fields, atau sering kita sebut kelas variabel, lokal variabel, dan expression. Operator. Operator dalam C# dibagi menjadi beberapa jenis. Contohnya, assignment operator atau sering juga disebut sebagai operator pemberi nilai. Misalnya, bilangan A sama dengan 57. Berarti bilangan A diberi nilai 57. Bilangan A sama dengan bilangan B sama dengan 57. Berarti variabel bilangan A, variabel bilangan B diberi nilai 57. Kemudian ada juga yang disebut sebagai mathematical operator. Mathematical operator sendiri dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu arithmetical operator, terdiri dari plus, minus, kali, bagi. Kemudian modulus operator atau sisa bagi menggunakan tanda persen. Kemudian ada juga increment dan decrement operator. Kita dapat menuliskan bilangan A sama dengan bilangan A plus 5000 jika dengan increment operator dapat ditulis bilangan A plus sama dengan 5000. Expression bilangan A sama dengan bilangan A plus 1 dapat juga ditulis dengan bilangan A plus plus. Untuk penulisan increment dan decrement, kita bisa menggunakan dua model. Yang pertama adalah model prefix, yaitu plus-plusnya di depan, plus-plus count. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan model postfix. Kalau postfix, kita menuliskan plus-plusnya di belakang. Jadi count plus plus. Selanjutnya ada operator yang disebut sebagai relational operator atau operator pembanding. Operator pembanding terdiri dari sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Operator pembanding ini sering digunakan pada statement if. Kemudian ada juga logical operator yang terdiri dari operator and, or, dan operator not. Operator precedence. Dalam sebuah expression sangat mungkin terdiri dari banyak operator. Urutan operator yang diproses dalam expression itulah yang disebut sebagai operator precedence. Urutannya dari atas ke bawah adalah negation, multiplication, division, modulus, addition, dan subtraction. Jika Anda ingin mendahulukan operator tertentu untuk diproses, Anda dapat menaruh expression tersebut dalam tanda kurung. Contoh penggunaan aturan precedence adalah sebagai berikut. Misal, kita memiliki expression Y sama dengan 2 kali 5 kali 5 plus 3 kali 5 plus 7. Menurut aturan precedence, operator yang pertama kali dikerjakan adalah operator kali. Berarti yang pertama dikerjakan adalah 2 dikali 5. Kemudian diikuti dengan 10 dikali 5. Kemudian 3 dikali 5,
Kemudian setelah operator kali selesai dikerjakan, baru diikuti dengan operator plus. 50 plus 15, kemudian terakhir dikerjakan 65 plus 7. Jadi hasil terakhir adalah Y sama dengan 72. Ini adalah contoh dari urut-urutan operator precedence. Oke, sekarang kita akan masuk ke demo untuk melihat contoh penggunaan beberapa operator dan operator precedence pada C#. Pertama, kita buka Visual Studio, kemudian kita buat project baru, kita pilih Console Application, kemudian untuk nama projectnya kita beri nama Chapter 4. Kita oke. Pada contoh yang pertama, kita akan melihat penggunaan operator increment dan decrement pada C#. Pertama, kita deklarasikan variabel X dan Y. Jika kita akan menggunakan operator increment pada variabel X, misal variabel X kita beri nilai 12. Jika kita increment, kita bisa menuliskan X++. Maka hasilnya dapat dilihat hasilnya adalah 13, yaitu 12 plus 1. Sebenarnya penggunaan X++ dapat juga ditulis X sama dengan X plus 1. Namun penggunaan increment di sini mempercepat penulisan expression tersebut. Ada dua macam cara penulisan notasi pada increment dan decrement. Yang pertama adalah postfix, yaitu plus-plusnya diletakkan di depan variabel X. Kemudian yang kedua adalah notasi prefix. Prefix plus-plusnya kita letakkan di depan variabel X. Sekarang kita akan melihat perbedaannya. Yang pertama, X kita beri nilai 1, kemudian di expression kedua, Y sama dengan X plus increment X. Dengan menggunakan notasi postfix, jadi plus-plusnya di depan. Ketika kita jalankan programnya, menghasilkan Y2, X2. Berarti, ketika expression ini dikerjakan, increment dengan notasi postfix ini belum dikerjakan. Jadi X masih bernilai 1, biarpun di sini kita sudah menuliskan X++. Jadi, expression ini tetap mengerjakan Y sama dengan 1 plus 1. Karena X++-nya belum dikerjakan. Itu notasi postfix. Berbeda dengan postfix, jika kita menggunakan prefix, kita tutup dulu yang atas. Jika kita punya variabel yang sama, seperti di atas, X sama dengan 1, kemudian ada satu expression lagi, Y sama dengan X plus XX plus. Ini adalah notasi prefix, plus-plusnya di depan. Kalau kita jalankan programnya, berbeda dengan yang tadi, Y bernilai 3. Karena ketika kita menggunakan notasi prefix, ketika expression ini dijalankan, X sudah di increment. Jadi hasilnya di sini adalah 1 plus 2. Nah, itu adalah beda dari penulisan notasi prefix dan postfix di increment. Contoh yang kedua adalah penggunaan operator division dan modulus. Pertama kita buat project baru, kita beri nama chapter 4_1. Pertama kita buat dua variabel dengan tipe integer dengan nama integer div dan integer mode. Kemudian ekspresi pertama menggunakan operator div atau operator bagi. Karena variabel tersebut adalah tipe data integer, maka hasil dari 10 div 3 adalah 3. Jika kita ingin mengetahui sisa bagi dari 10 dibagi 3, kita bisa menggunakan operator modulus. 10 mod 3 hasilnya adalah 1. Karena 10 dibagi 3, 3, sisanya 1. Jika dijalankan, jadi di sini dapat dilihat 10 di div 3 hasilnya 3 dan
10 mod 3, hasilnya adalah 1. Itu adalah operator division dan modulus. Contoh selanjutnya adalah tentang operator relasional dan logical. Pertama, kita buat project baru, console application, kita beri nama chapter 4_2, kita oke. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah operator relasional. Yang pertama kita buat dua variabel integer I dan J, kemudian kita beri nilai I10 dan J11. Nah, kita akan merelasikan dua variabel tersebut dengan operator relasional. Di sini operator relasional akan menghasilkan nilai boolean, true atau false. Jika kita cek I, apakah I lebih kecil J, maka hasilnya adalah true, karena I 10, J 11. Kemudian apakah I lebih kecil J, ini juga akan menghasilkan true, karena I 10 lebih kecil sama dengan 11. Selanjutnya adalah operator tidak sama dengan. I 10 tidak sama dengan J. Berarti ini bernilai benar, true. Kemudian selanjutnya sama dengan 10 sama dengan 11. Ini bernilai false karena 10 tidak sama dengan 11. Selanjutnya I lebih besar sama dengan J. Ini juga akan menghasilkan nilai false karena I 10 tidak lebih besar sama dengan J. Selanjutnya juga I lebih besar J. Ini juga akan menghasilkan nilai false. Jika kita cek programnya, nah, di situ akan menghasilkan true 3 kali dan false 3 kali. Contoh selanjutnya adalah penggunaan operator precedence. Kita buat dulu satu project baru, kita beri nama chapter 4_3. Operator precedence adalah urut-urutan operator yang dijalankan terlebih dahulu ketika sebuah expression dikerjakan. Misalnya kita mempunyai expression seperti ini, 2 kali 5 plus 7 minus 5 bagi 3 kali 4 plus 7. Maka operator yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah mulai dari operator yang precedence-nya paling tinggi, yaitu kali. Kemudian diikuti dengan bagi, kemudian plus, dan terakhir adalah minus. Jika program dijalankan, maka akan mencetak hasil 20. Jika Anda menginginkan operator tertentu untuk dikerjakan terlebih dahulu, Anda bisa menggunakan kurung. Jadi, expression tersebut Anda masukkan ke dalam kurung. Maka expression tersebut akan dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya adalah expression berikut. 5 plus 7 akan dikerjakan terlebih dahulu daripada 2 dikali 5. Karena 5 plus 7 dimasukkan ke dalam kurung. Bila program dijalankan, maka akan menghasilkan 13. Berbeda dengan hasil dari program sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke topik comparing object. Pada C#, membandingkan dua variabel bertipe objek tidak sama dengan membandingkan dua variabel yang bertipe value. Membandingkan variabel bertipe objek bernilai true jika kedua variabel tersebut memiliki referensi ke objek yang sama. Objek juga dapat memiliki nilai null. Lain halnya dengan value type yang harus memiliki nilai di dalam range nilainya. Kemudian di C# juga ada is operator. Is operator digunakan untuk mengecek apakah tipe objek kompatibel dengan tipe yang diberikan. Jika tipenya kompatibel, maka akan menghasilkan nilai true. Jika tidak kompatibel, akan menghasilkan nilai false. Kemudian ada juga as operator. As operator digunakan untuk konversi data pada reference type. Jika konversi gagal, maka akan mengembalikan nilai null. Jadi dia tidak throw exception ya. Dia langsung mengembalikan nilai null. Untuk memperjelas penggunaan comparing object di C#, kita akan membuat
beberapa demo program. Pertama, kita buka dulu Visual Studio. Pertama, kita buat aplikasi konsol baru. Kita beri nama chapter 4_4. Kemudian, tambahkan satu kelas baru. Kita beri nama mahasiswa.cs. Kita add. Kita tambahkan dua properti yaitu name dan nama ke dalam kelas mahasiswa. Kemudian kembali ke main methods di program.cs. Kita tambahkan program berikut. Kita punya dua variabel bertipe integer, value type ya. Yang pertama I sama dengan 123 dan J sama dengan 123. Jika kita compare value type tersebut, apakah I sama dengan J, maka statement pertama ini akan menghasilkan true. Jadi untuk membandingkan dua tipe variabel value, kemudian kita coba konversikan dari variabel I yang value type ke objek yang reference type. Nah, proses perubahan dari value type dan reference type namanya adalah boxing. Jadi dari value ke reference. Setelah kita ubah ke objek, I dan J akan kita bandingkan lagi. Apakah I objek sama dengan J yang sekarang tipenya juga objek. Maka statement kedua akan menghasilkan nilai false. Karena I dan J biarpun nilainya sama 1, 2, 3, namun mereka memiliki objek referensi yang berbeda. Jadi ketika kita bandingkan nilainya adalah false. Kita akan coba jalankan programnya. Nah, kita lihat statement yang pertama menghasilkan true dan statement kedua menghasilkan nilai false. Sebagai contoh yang lain, kita akan membuat dua objek, yaitu MHS1 dan MHS2 dari kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa sudah kita buat sebelumnya. Kemudian objek mahasiswa 1, properti-propertinya kita beri nilai. Demikian juga dengan objek mahasiswa 2. Properti-propertinya juga kita beri nilai, yang sama persis dengan MHS1. Kemudian kita akan membandingkan antara MHS1 dan MHS2. Apakah MHS1 sama dengan MHS2? Ketika kita jalankan programnya, hasilnya false. Kenapa? Padahal properti dari MHS1 dan properti MHS2 sama persis. Nah, alasannya karena MHS1 dan MHS2 mempunyai objek referensi yang berbeda. Kemudian kita buat objek baru dengan nama MHS3. Kita assign nilainya MHS3 sama dengan MHS1. Berarti MHS3 memiliki atau mengacu pada objek referensi yang sama dengan MHS1. Kemudian kita tes apakah MHS1 sama dengan MHS3. Jika kita jalankan, hasilnya true. Kenapa? Karena MHS3 dan MHS1 menunjuk ke satu objek referensi yang sama. Jika kita buat satu lagi, kita bandingkan apakah mahasiswa 2, MHS2 sama dengan MHS3. Nilainya adalah false karena MHS2 dan MHS3 juga memiliki objek referensi yang berbeda. Oke, sekarang kita akan buat dua variabel lagi, misalnya MHS4 dan MHS5. Kita akan memberi nilai kedua variabel ini 0. Variabel bertipe reference bisa memiliki nilai 0, yang berarti dia tidak mereferensi ke objek manapun. Sekarang kita akan bandingkan kedua objek tersebut, apakah sama jika nilainya 0. MHS4 apakah sama dengan MHS5?
Kita tutup yang atas. Kemudian kita jalankan Ctrl F5. Ternyata true. Jika kita memiliki dua variabel bertipe reference dan nilainya keduanya adalah null, jika kita bandingkan menghasilkan nilai true. Untuk contoh selanjutnya kita akan membahas tentang is dan as operator. Is operator digunakan untuk mengecek apakah tipe objek kompatibel dengan tipe yang diberikan. Sedangkan as operator digunakan untuk konversi pada reference type. Jika konversi gagal, maka akan mengembalikan nilai null. Oke, sekarang kita akan coba buat projectnya. New project. Kemudian kita beri nama projectnya chapter 4_5. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan operator is. Kita akan deklarasikan satu variabel nama. Kita assign dengan nilai Eric. Kemudian kita akan bandingkan dengan operator is. Nama is string. Jadi kita akan coba apakah nama tipenya adalah string. Jika kita jalankan true, berarti memang benar bahwa nama tipenya string. Kita coba lagi. Console line. Nama is car. Apakah nama tipenya adalah karakter? Kita akan coba menghasilkan false karena nama memang tipenya adalah string. Oke, sekarang kita tambahkan lagi console writeLine. Nama is object. Kita cek apakah nama adalah objek. Karena nama tipenya string dan string diturunkan dari objek, maka jika dijalankan true. Jadi nama juga bertipe objek. Oke, sekarang kita akan tambahkan satu kelas baru. Kita beri nama kelas mahasiswa. Tambahkan lagi satu kelas baru. Beri nama siswa. Kemudian pada siswa kita beri satu properti. Tipenya string. Nama. Oke. Kemudian kita kembali ke kelas mahasiswa yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tambahkan juga satu properti di sini. Name. Tambahkan juga kode di sini mahasiswa titik 2 siswa. Titik 2 berarti mahasiswa, kelas mahasiswa adalah turunan dari kelas siswa. Topik tentang inheritance atau turunan akan kita pelajari selanjutnya di chapter 9. Oke, sekarang kita kembali ke program.cs, ke main methods. Kemudian kita akan buat satu variabel yang tipenya mahasiswa, satu objek yang tipenya mahasiswa. Sekarang kita akan cek apakah mahasiswa MHS bertipe mahasiswa. Kita jalankan true. Sekarang kita akan cek juga apakah MHS bertipe siswa. Kita sudah tulis sebelumnya bahwa mahasiswa diturunkan dari kelas siswa. Jadi jika program ini kita jalankan, juga menghasilkan nilai true. Jadi MHS juga kompatibel dengan
kelas siswa. Karena MHS adalah kelas mahasiswa dan kelas mahasiswa adalah turunan dari kelas siswa. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang S-operator. S-operator sendiri digunakan untuk konversi data untuk tipe-tipe reference type. Misal kita deklarasikan satu variabel bertipe mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Kemudian propertinya kita beri nilai. Properti nama juga kita beri nilai. Kemudian kita buat satu variabel lagi bertipe siswa, sw sama dengan, sekarang kita akan konversi dari mahasiswa ke siswa. Kita akan coba tes apakah konversinya berhasil. Kita coba tampilkan. Nama. Jalankan programnya. Dapat dicetak, menghasilkan nilai Erik. Berarti konversi dari mahasiswa ke siswa berhasil. Operator S akan mengembalikan nilai null jika konversinya gagal. Contohnya kita akan buat satu variabel tipenya objek, kemudian new siswa. Kemudian kita akan deklarasikan juga satu variabel bertipe string. Nah, kita sekarang akan coba untuk mengkonversi dari objek ke string. Nah, kita bisa lihat tipenya tidak kompatibel. Harusnya konversi menggunakan S gagal dan dihasilkan nilai null. Sekarang kita akan cetak hasilnya. str objek. Kita cek apakah null. Jika null, kita tampilkan nilainya null. Jika tidak, kita tampilkan tidak null. Oke, sekarang kita akan tes, kita jalankan. Null, karena konversi dari objek ke string gagal, karena tipenya tidak kompatibel. Nah, demikian contoh penggunaan operator is dan s pada C#. Operator overloading. Operator overloading digunakan jika Anda ingin menambahkan operator, misalnya plus, minus, kali, bagi, pada tipe referensi, misalnya kelas. Untuk menggunakan operator overloading, Anda harus menggunakan metode yang mempunyai keyword static dan public. Oke, untuk lebih jelasnya penggunaan operator overloading, kita akan membuat demo programnya. Kita buka Visual Studio, kemudian kita buat project baru. Kita beri nama chapter 4_6. Kita oke. Pertama kita tambahkan sebuah kelas. Kita beri nama kelas hitung. Kita add. Nah, dalam kelas ini kita akan menambahkan contoh operator overloading. Pertama kali kita buat satu properti baru. Kita beri nama nilai. Kemudian kita tambahkan operator overloading. Kita buat sebuah metode static hitung. Nah, kita harus menambahkan keyword operator plus, kemudian parameternya hitung x, hitung y. Kemudian kita buat satu objek hitung ht untuk return value-nya. Kemudian kita tuliskan ht.nilai sama dengan x.nilai plus, karena ini untuk overload operator plus,
Y titik nilai. Kemudian kita return objek hitung HT. Oke, sekarang kita buat satu lagi untuk operator kali. Jangan lupa metodenya harus public dan static. Operator kali sekarang ya. Oke. Parameternya hitung X, hitung Y. Buat satu objek untuk return value. Hitung HT titik nilai. Nah, sekarang operator kali X titik nilai dikali dengan Y titik nilai. Oke, kita return HT. Nah, sekarang sesudah kita buat kelasnya, kita akan kembali ke program.cs, ke main methodenya. Sekarang kita akan gunakan operator overloading yang sudah kita buat di kelas hitung. Hitung H1 sama dengan new hitung. Kita buat dua objek. Nanti dua objek ini akan kita operasikan menggunakan metode operator overloading. H2 sama dengan new hitung. Kemudian kita inisialisasi nilainya 12, H2 nilai sama dengan 14. Kemudian kita buat satu objek lagi untuk menampung penjumlahan dari dua objek tersebut. Tambah sama dengan H1 plus H2. Kita perhatikan H1 dan H2 itu tipenya adalah objek ya, reference type. Tapi di sini kita bisa menggunakan operator plus untuk menambahkan keduanya, karena kita sudah menambahkan operator overloading di kelas hitung. Jika kita cetak nilainya, HT tambah titik nilai. Kemudian kita buat juga untuk yang kali. Hitung HT kali sama dengan H1 dikali H2. Nah, kita melakukan operasi kali untuk dua objek ya, H1 dan H2. Kemudian kita tampilkan kali nilai. Oke, sudah. Kita akan coba tampilkan hasilnya. Kita jalankan programnya. Oke, penambahannya 26 dan hasil perkaliannya adalah 168. Nah, demikian contoh penggunaan operator overloading. Sekian video tutorial kali ini. Terima kasih. Kita akan bertemu di video tutorial yang lain.